semuanya, kembali lagi sama aku Warda Nafisa dari kelas 11 Kak. Kali ini aku akan menjelaskan tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada Daulah Syafawiyah. Penasaran kan? Ikutin aku ya. Yang pertama ada perkembangan peradaban Islam pada Daulah Syafawiyah. Sejarah peradaban bangsa Persia tidak dapat dipisahkan dari invasi bangsa-bangsa asing seperti Yunani, Arab, Turki, dan Mongol. Meskipun begitu, peradaban bangsa Persia mampu bertahan dari berbagai invasi dan pernah menjadi pusat kemakmuran dunia yang berpengaruh kepada peradaban dunia. Pada masa kekuasaan Daulah Abbasiyah, budaya dan bangsa Persia banyak mempengaruhi sistem pemerintahan. Persia merupakan ladang ilmu pengetahuan yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Islam ada di beberapa wilayah yakni Baghdad, Khurasan, Bukhara, dan Isfahan dan Qom di Persia. Karena Persia juga melahirkan banyak ulama besar yang berpengaruh dalam peradaban Islam dan menjadi guru bagi pelajar di penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Peradaban Persia pada saat itu sangat maju dan menjadi daya tarik bagi para penuntut ilmu. Budaya Persia dan ajaran Islam saling memengaruhi hingga pemerintahan Daulah Syafawiyah di Persia. Ilmu pengetahuan selalu menjadi perhatian utama bagi pemimpin Daulah Syafawiyah. Terjadinya perkembangan intelektual dan agama membawa Iran menuju revolusi Islam yang sangat berpengaruh terhadap sejarah Islam di abad modern. Kepemimpinan Daulah Syafawiyah menjadi dasar perkembangan peradaban Persia modern yang saat ini dikenal negara Republik Islam Iran. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawiyah didukung dengan sistem meritokrasi yang diterapkan oleh para pemimpin daulah, yakni pejabat yang dipilih harus memiliki bakat dan jasa bukan langsung dari garis keturunan. Meskipun begitu, anak para bangsawan tetap dapat mewarisi gelar kebangsawanan ayahnya sebagai bentuk penghormatan, tetapi mereka harus memiliki kemampuan yang layak agar dapat membuktikan kalau mereka memang pantas mendapatkan hal itu. Nah, karena sistem ini, peradaban Daulah Syafawiyah mengalami kemajuan. Selain bidang ilmu pengetahuan, bidang politik, ekonomi, dan seni juga mengalami kemajuan loh. Yang kedua, perkembangan di bidang ekonomi. Pada masa awal perkembangannya di bawah kepemimpinan Syekh Ismail I, Daulah Syafawiyah mengalami tantangan yang cukup besar, yaitu konflik dengan Turki Utsmani yang mencapai puncaknya pada peristiwa pertempuran Chaldiran pada tahun 1514 Masehi. Selain permasalahan eksternal, Daulah Syafawiyah juga mengalami konflik internal kerajaan, yaitu kondisi sosial politik yang tidak stabil menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi. Daulah Syafawiyah pada saat itu. Daulah Syafawiyah mencapai stabilitas politiknya pada masa kepemimpinan Syekh Abbas I dengan kondisi politik yang stabil, dapat mendukung berkembangnya perekonomian Daulah Syafawiyah terutama setelah Syafawiyah berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Kumaran serta mengubahnya menjadi Bandar Abbas. Dengan demikian, Daulah Syafawiyah telah menguasai salah satu jalur dagang yang diperebutkan oleh negara-negara barat seperti Belanda, Inggris, dan Prancis. Letak wilayah yang strategis karena dilalui jalur perdagangan menyebabkan kemajuan dalam sektor perdagangan Daulah Syafawiyah. Selain itu, wilayah Persia yang subur terutama di daerah Bulan Sabit subur juga menyebabkan peningkatan pada sektor pertanian. Selain kemajuan pada sektor perdagangan dan pertanian, perkembangan pada sektor industri juga turut memajukan perekonomian Daulah Syafawiyah. Pada sektor industri, Daulah Syafawiyah membangun pabrik-pabrik yang bisa menghasilkan berbagai macam karpet dan permadani. Pasar-pasar lokal juga dibangun di daerah Isfahan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kemudian, untuk mendukung hubungan dagang dengan negara lain sekaligus menjaga keamanan negara, dibangunlah kantor-kantor duta besar asing. Yang ketiga, perkembangan di bidang militer dan politik.
Dalam bidang kekuatan militer, Daulah Syafawiyah mengembangkan sistem militer yang kuat bersenjata Mesiu sehingga disebut sebagai salah satu dari negeri-negeri Mesiu selain Daulah Utsmani dan Daulah Mughal. Pondasi kekuatan militer Daulah Syafawiyah berasal dari pasukan Qizilbashi yang dipimpin oleh Syekh Ismail I. Sejak awal berdirinya Daulah Syafawiyah, pasukan Qizilbashi adalah pasukan militan Syiah yang sangat kuat dan berkuasa hingga ke wilayah Azerbaijan, Suriah, dan Anatolia. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan Qizilbashi memproklamasikan Ismail I sebagai raja pertama Daulah Syafawiyah. Pada masa kepemimpinannya, Syekh Ismail I juga membentuk satuan musketir seperti Divan Agassi yang beranggotakan 8.000 orang pasukan dan bertambah menjadi 20.000 orang pada tahun 1521 Masehi. Kekuatan militer dalam Syafawiyah turut mempengaruhi kekuatan politiknya di wilayah Timur Tengah. Sepeninggal Syekh Ismail I, kondisi Daulah Syafawiyah pun melemah. Penurunan kekuatan tersebut disebabkan oleh konflik eksternal antara Daulah Syafawiyah dengan Daulah Turki Utsmani, yang juga diperparah dengan konflik internal antar kelompok Safawiyah. Keterpurukan Daulah Syafawiyah tersebut berhasil dipulihkan ketika Syekh Abbas I berkuasa pada tahun 1588 hingga 1628 Masehi. Terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh Syekh Abbas I untuk memulihkan kondisi politik dan militer Daulah Syafawiyah. Salah satu langkah yang diterapkan yaitu melakukan reformasi militer pada tahun 1589 Masehi. Syekh Abbas I membentuk satuan istana kerajaan yang disebut Shah Fesan dan Gholam untuk menyeimbangkan dominasi kekuatan pasukan Qizilbashi dalam pemerintahan Daulah Syafawiyah. Pada masa itu, kekuatan militer Syafawiyah memiliki pasukan artileri dengan 5.000 meriam serta 12.000 prajurit bersenjata api. Selain melakukan reformasi militer, Syekh Abbas I juga membuat kesepakatan damai antara Daulah Syafawiyah dengan Turki Utsmani. Demi tercapainya kesepakatan damai, Daulah Syafawiyah perlu menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya kepada Daulah Utsmani seperti Azerbaijan, Georgia, dan Kurdistan. Pada tahun 1602 Masehi, setelah kondisi politik yang benar-benar stabil, Syekh Abbas I kembali merebut wilayah-wilayah kekuasaannya dari Turki Utsmani. Upaya perebutan kembali wilayah Daulah Syafawiyah dari Turki Utsmani juga dilakukan pada tahun 1622 Masehi sehingga berhasil merebut Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Qumran. Keberhasilan Abbas I mengantarkan Daulah Syafawiyah ke puncak kejayaan peradabannya. Kekuatan militer dan politik Daulah Syafawiyah memberikan pengaruh terhadap diplomasinya dengan kerajaan-kerajaan lain, seperti dengan dinasti Habsburg di Eropa. Yang keempat, ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Filsafat Persia dapat dilatih dari tradisi dan pemikiran filosofis kuno yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Zoroaster. Filsafat Persia pun berkembang dengan masuknya pemikiran filsafat asing akibat pengaruh invasi Macedonia yang beraliran Yunani dan masuknya ajaran Islam dari bangsa Arab. Tradisi keilmuan di wilayah Persia ini dilanjutkan oleh Daulah Syafawiyah untuk ikut andil memajukan peradaban Islam. Filsafat Islam di Persia mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa kepemimpinan Daulah Syafawiyah. Berbagai aliran berkembang dan berpusat di Isfahan, sehingga dikenal sebagai Mazhab Isfahan dengan tokohnya yaitu Mir Damad pada tahun 1041 Hijriah atau 1631 Masehi dan Mir Flindiski pada tahun 1050 Hijriah dan atau 1641 Masehi. Dalam bidang ilmu filsafat dan ilmu alam, Daulah Syafawiyah dapat dikatakan lebih maju dibandingkan dengan Daulah
Daulah Utsmani dan Daulah Mughal. Pada saat itu, perkembangan ilmu pengetahuan Daulah Safawiyah belum terjadi pada saat Syah Ismail I, meskipun Syah Ismail I adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan. Kebangkitan ilmu pengetahuan Daulah Safawiyah baru terjadi pada masa Syah Abbas I. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan terkenal dalam berbagai bidang keilmuan seperti Muhammad Baqir bin Muhammad Damat, yaitu ahli filsafat, ahli sejarah dan teologi, dan ada Sa'ad ad-Din al-Syairazi yang ahli pada bidang filsuf, dan ada Baha ad-Din al-Syairazi. Ini tidak diketahui dia ahli apa, tapi dia ahli. Pada masa Daulah Safawiyah, pusat penelitian mazhab Syiah dan kebudayaan Safawiyah terletak di kota Qom. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawiyah juga ditandai dengan pembangunan fasilitas pendidikan seperti masjid dan madrasah. Sebagian dari fasilitas pendidikan dibangun berdasarkan inisiatif keluarga kerajaan seperti Syah Banu, saudara perempuan Syekh Hussein I yang mendirikan madrasah untuk para pangeran pada tahun 1694 Masehi, dan Maryam Begum, putri Syah Safi yang mendirikan sebuah madrasah pada tahun 1703 Masehi. Selain itu, terdapat pula madrasah-madrasah yang didirikan oleh kalangan masyarakat kaya. Misalnya, Madrasah Nim Afard yang didirikan pada tahun 1705 Masehi oleh Zinat Begum, istri seorang fisikawan, bernama Hakim Al-Mulk Ardistani, dan Madrasah Mirza Hussein yang didirikan pada tahun 1687 Masehi oleh Izzat Al-Nisa Hanum, putri dari pedagang yang bernama Mirza Khan. Dukungan penuh kerajaan dan keluarga kerajaan terhadap lembaga pendidikan mendukung terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawiyah. Yang kelima, ada perkembangan di bidang arsitektur dan seni. Peradaban Persia terkenal dengan keindahan seni arsitekturnya. Banyak peninggalan arsitektur peradaban Islam yang dipengaruhi oleh desain arsitektur Persia. Misalnya, pada peradaban Daulah Mughal dalam desain taman. Ciri khas arsitektur Persia yang paling menonjol terlihat pada bangunan masjid. Salah satu bukti kemajuan pembangunan arsitektur dan seni Daulah Safawiyah adalah kota Isfahan. Pada masa Daulah Safawiyah, di bawah pemerintahan Syekh Abbas I, kota Isfahan dibangun menjadi sebuah kota yang sangat indah dan penuh dengan kebudayaan Persia yang sangat khas. Selain itu, kota Isfahan juga dilengkapi dengan taman-taman kota dengan desain yang indah. Puncak kemegahan arsitektur Safawiyah terlihat dari Masjid Syah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi. Sepeninggal Syah Abbas I, Isfahan memiliki 162 masjid, 48 akademi, 1.802 penginapan, dan 273 pemandian umum. Dalam bidang seni, kemajuan kesenian pada masa Daulah ini dapat dilihat dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, pakaian, dan tenunan. Kerajinan karpet Persia yang dikembangkan pada zaman Daulah Safawiyah juga sangat dikenal di penjuru dunia hingga saat ini. Tahmasp I juga memulai kebijakan yang mendukung seni lukis. Oleh karena itu, Syah Ismail I pernah membawa seorang pelukis timur bernama Bizhab ke Tabriz pada tahun 1522 Masehi. Daulah Safawiyah yang pada awalnya merupakan gerakan tarekat sufi didirikan oleh keluarga berpendidikan, sehingga dalam bidang literatur banyak peninggalan puisi Persia dari Safi ad-Din dan anak keturunannya yang bertahan hingga kini.
Keluarga Daulah Safawiyah yang cinta pada dunia literatur ini juga menerapkan kebijakan untuk menyejahterakan peradaban literatur Persia dan Islam di masanya. Demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh Daulah Safawiyah. Setelah itu, kerajaan ini mulai mengalami penurunan, walaupun perkembangan peradaban yang dicapai tidak setara dengan kemajuan Islam di masa klasik. Daulah ini telah memberikan kontribusinya dalam mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah lainnya. Yang terakhir ada hikmah mempelajari perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawiyah. Terdapat sejumlah hikmah yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari perkembangan peradaban Islam dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawiyah. Di antaranya ada beberapa macam, yaitu yang pertama, dapat menambah wawasan keislaman tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawiyah. Yang kedua, dapat menambah keimanan dan ketakwaan serta keyakinan tentang besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjadi inspirasi untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan dapat mengantarkan suatu negara untuk menuju ke kemajuan. Keempat, memberikan hikmah bahwa sistem peralihan kepemimpinan yang didasarkan pada kemampuan dan prestasi calon pemimpin dapat mendukung terwujudnya kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada suatu bangsa. Yang kelima, mengajarkan untuk bangkit dari keterpurukan dan tidak boleh berputus asa. Hal tersebut bisa kita pelajari dari kegigihan Syekh Abbas I yang terus berupaya untuk memulihkan pemerintahan Daulah Safawiyah dari keterpurukan, hingga akhirnya mampu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahannya. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih belum bisa menjelaskan dengan baik. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.